Masukin tangan, Pak. Bolong. Kata-kata untuk mobil ini. Aduh, nggak bisa berkata-kata, Mas. Saya kira mobilnya bagus ya, Mas. Ternyata halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Kijang LGX. Mobil ini datang dalam keadaan yang kusam buram. Di seluruh bodi mobil banyak sekali baretan-baretan halus maupun dalam. Jadi ada beberapa bagian baret yang tidak akan bisa kita hilangkan selain di body repair atau dicat. Kemudian untuk bagian ruang mesin juga kotor sekali, dan bagian interiornya pun juga kotor. Mungkin karena mobil tua dan juga mobil ini sudah lama tidak di salon, sehingga penting bagi kita untuk merawat kondisi seluruh bagian interior dan eksterior mobil agar terlihat fresh dan seperti baru lagi. Selain itu, jika mobil bersih kita juga makin nyaman untuk menggunakannya. Lanjut, setelah pengecekan interior dan eksteriornya, sekarang kita bongkar terlebih dahulu pada bagian interior mobil ini. Pada proses pembongkaran ini agak sedikit rumit karena bagian baut-baut joknya ada beberapa sisi yang berkarat dan sangat sulit untuk dilepas. Pada pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Pembongkaran ini kita lakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di interior mobil secara lebih menyeluruh dan juga detail agar hasilnya maksimal. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah project Kijang salon total. Dan untuk kondisi bodi seperti ini, banyak jamur. Mungkin habis perjalanan jauh dan ada baretan di sini. Baretan tipis, mungkin ini bisa hilang, kalau enggak samar. Di situ itu banyak karat tadi, susah ngelepasin juga di bagian situ. Karat juga. Ini lagi proses pembongkaran baut. Untuk plafon lumayan kotor juga, ada mungkin ini ulah anaknya ditempelin mainan. enggak nangis, Mas, tidak mungkin. Ini cuma satu aja jok yang belum kebongkar karena bautnya terkena karat. Setelah kita bongkar sedikit bagian dari karpet dasar yang sebelah kiri, ternyata di situ kita mendapati ada lubang yang sangat besar di lantai dasarnya. Lubang ini jika dibiarkan begitu saja bisa berbahaya bagi pengemudi dan juga penumpang. Masukin tangan, Pak. Bolong. Oke, mobil kali ini kita bawa ke tukang las untuk mengelas bagian lantai dasar yang jebol dan jok yang satu tadi yang nggak bisa dilepas. Sekarang lanjut ke proses pembersihan karpet dasar yang sudah kita bongkar ini.
Pembersihan pada karpet dasar ini yang pertama menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di serat karpet dasarnya bisa keluar dengan sempurna. Dengan tekanan yang tinggi ini cukup untuk merontokkan dan juga mengangkat kotoran. Setelah kita ekstrak kotoran-kotoran yang ada di dalam karpet dasarnya, lanjut ke proses shampoo, sikat manual dan juga pengeringan. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk bagian jok mobil ini karena kondisinya juga cukup parah, apalagi jok mobil lama seperti ini terbuat dari bahan kain atau bludru, sehingga pembersihannya cukup rumit dan kita bersihkan secara berulang-ulang hingga benar-benar bersih. Yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan shampoo, sikat dan juga vacuum cleaner di tempat, guna mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di serat bludru jok ini. Setelah kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Perbedaannya ada di headrest dari jok ini, dari yang sebelah kanan sebelum kita bersihkan terlihat kotor dan yang kiri sudah kita bersihkan jauh lebih bersih. Dan ternyata setelah jok ini kita bersihkan, tiba-tiba mulai muncul noda-noda yang bandel, sehingga jok ini terlihat belang-belang dan juga sedikit kotor lagi, sehingga kita memutuskan untuk membongkar cover dari jok ini dan kita bersihkan secara manual. Pembersihan pada sarung jok ini kita menggunakan high pressure cleaner sebagai senjata terakhir yang paling ampuh agar kotoran-kotoran yang ada di dalam serat jok ini bisa terangkat secara sempurna. Memang terkadang pada bagian kotoran yang ada pada jok yang berbahan bludru atau kain seperti ini, kotorannya bermacam-macam, ada yang mudah dan ada yang sulit. Kalau sulit harus kita bongkar. Lanjut sekarang ke proses pembersihan pada trim-trim interior dari Kijang LGX.
Pembersihan dari trim-trim ini kita menggunakan produk dari Macwire, yaitu All Purpose Cleaner, untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di bagian luar dan dalam masing-masing trim. Kemudian ini adalah preview dari lantai dasar mobil yang tadinya jebol, sekarang sudah ditambal dan diganti dengan plat yang baru. Sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Pada proses undercarriage detailing ini yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya. Pembongkaran roda-roda ini sudah kita urutkan sehingga nanti saat pemasangan akan kita kembalikan lagi seperti semula di tempatnya semula. Pembongkaran roda ini kita lakukan agar proses undercarriage-nya makin menyeluruh dan bisa mengenai semua kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita konfirmasi kepada pemilik, ternyata pemiliknya juga menyetujui untuk undercarriage mobil ini dilapisi sekalian menggunakan pelapis anti karat, sehingga jauh lebih aman, terproteksi dan juga terlindungi. Apalagi ini adalah mobil yang usianya lebih dari 5 tahun dan sudah waktunya untuk dilapisi dengan anti karat untuk mencegah terjadinya jebol-jebol seperti tadi. Dan lanjut sekarang ke proses undercarriage pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan tinggi 120 bar sehingga bisa mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki ini jika dibiarkan terus-menerus bisa juga memicu timbulnya karat atau terjadinya koresi pada bagian kolong dan bawah bodi mobil.
kita semprot menggunakan high pressure cleaner, dan sekarang lanjut ke proses detailing menggunakan degreaser. Setelah kita hilangkan dari kotoran kerak dan juga noda oli yang menempel di bagian kolong, sekarang kita bilas kembali menggunakan high pressure cleaner. Jadi pembersihan ini kita tidak bersihkan satu kali saja namun berkali-kali hingga benar-benar maksimal hasilnya. Dan setelah selesai kita bersihkan, seperti inilah hasilnya. Sekarang setelah kolong dan kaki-kaki kita bersihkan hingga benar-benar bersih, waktunya lanjut ke proses pelapisan anti karat. Untuk pelapisan anti karat ini yang kita gunakan berbahan dari bitumen, jadi sejenis cairan aspal, sehingga dapat melindungi kolong dan kaki-kaki mobil dari kotoran-kotoran dan juga serpihan-serpihan batu yang terlempar hingga ke bawah bodi mobil. Selain bisa melindungi kolong dan kaki-kaki mobil, pelapis anti karat ini juga dapat berfungsi sebagai peredam suara, sehingga suara-suara yang ada di kolong maupun pantulan batu sehingga dapat lebih teredam, tidak terlalu berisik. Pelapis anti karat ini dia biasanya bisa bertahan hingga 5 tahunan, sehingga bagus untuk jangka panjang dari mobil. Selain itu, hasilnya juga akan jauh lebih rapi, bersih, dan terlihat fresh. Sehingga kolong dan kaki-kaki yang tadinya terlihat kotor sekarang sudah jauh lebih bersih dan seperti baru kembali.
Setelah selesai, lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya. Pemasangan roda-roda ini kita kembalikan lagi seperti semula, seperti sedia kala, sehingga roda-roda yang sudah di balancing ini tidak akan tertukar. Sekarang lanjut ke proses engine detailing. Yang pertama menggunakan engine degreaser dari Macwire dan juga menggunakan media kuas untuk mengangkat kotoran kerak serta noda oli yang terciprat di sela-sela ruang mesin. Next, lanjut ke proses pembersihan pada kita dekontaminasi yang pertama, ternyata mobil ini saat kita nyalakan agak kesusahan. Sepertinya power yang ada di akinya melemah. Setelah kita cek, ternyata aki mobil ini sudah mulai menggembung. Akhirnya kita mencoba jumper menggunakan power bank ini. Jika kalian ada yang ingin ditampilkan review bagaimana dan di mana pembeliannya, bisa isi di kolom komentar di bawah. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil lama seperti Kijang LGX ini, karena dia sudah dilapisi dengan plafon kalep atau karet, sehingga pembersihannya cukup mudah menggunakan Alprotos Cleaner dan juga Spon Magic untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di plafon mobil. Pembersihan ini harus dilakukan dengan sabar, teliti, dan telaten, karena jika salah sedikit saja atau ada yang kelewat pasti menimbulkan belang pada plafon. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran, debu, sisa makanan, dan juga pasir yang ada di lantai dasarnya.
kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini selain bisa mengganggu kesehatan kita, terhirup oleh hidung hingga masuk ke paru-paru, bisa menimbulkan batuk dan juga sesak nafas. Dan sekarang kita lanjutkan dengan proses pengecatan pada bagian lantai dasarnya. Karena di bagian lantai yang sudah dilas tadi belum dilapisi dengan cat, sehingga kita epoksi terlebih dahulu kemudian lanjut ke proses cat dasar. Proses pemasangan pada seluruh bagian interiornya. Pemasangan interior ini kita harus pasang dengan presisi dan juga hati-hati serta tepat, sehingga tidak ada baut yang miring, kelewatan klip yang hilang, dan juga bunyi-bunyian yang dapat mengganggu saat dikendarai. Sekarang lanjut ke proses step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baratan-baratan halus, jamur, dan juga noda-noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Selain itu, warna cat asli dari bodi mobil ini juga akan kembali lagi seperti baru, semakin pekat dan semakin terlihat. Selain itu, gloss yang ditimbulkan akan jauh lebih kinclong dan glossinya makin tinggi.
naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang tersisa. Selain itu juga dapat meningkatkan glossy yang ada pada cat bodi mobil sehingga tampil lebih kinclong. Ayo polish. Jangan bisa polish. Bisa polish. Dan lanjut ke proses scrubbing kaca. Pada proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil sehingga kaca menjadi lebih bening dan meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Memang kaca mobil Kijang ini agak parah pada bagian jamur-jamurnya, banyak sekali dan lumayan tebal. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya bisa kita koreksi apakah hasilnya sudah benar-benar maksimal atau belum. Dan sekarang waktunya kita proteksi pada bagian kaca dan bodi mobil ini.
Pada bagian kaca kita proteksi menggunakan glass coating. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran dan juga meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Karena air yang menempel pada kaca akan mudah untuk dibersihkan dan juga bisa hilang dengan sendirinya. Kemudian untuk bodi mobil kita proteksi juga menggunakan wax dari Maguire Gold Glass Carnauba Plus. Proteksi dari wax Carnauba Plus ini bisa bertahan 3 hingga 6 bulan. Dan hasilnya pun juga bisa membuat tampilan cat bodi mobil menjadi lebih glossy, hitamnya makin pekat dan juga terlindungi dari cipratan-cipratan air yang menempel. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat kusam dan buram sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy, dan mobil ini terlihat total seperti baru.
kasih banyak sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time. Halo guys, bersama saya si Jabrik dari Jawa Timur. Lagi apa, Mas? Ini saya lagi pasang Tunjukin dong. Tunjukin. Kelihatan kan? Dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Iya, nyanyi tak tujuh. Nah, ini kenapa Mas kok ditutup semua, Mas? Mas, kalau nggak ditutup nanti airnya masuk. Dan masuk. kalau airnya masuk, nanti itu mesinnya nggak bisa bunyi, Mas. Oh. Kalau nggak bisa bunyi, mobilnya nggak bisa jalan. Itu diapakan Mas tadi, Mas? Tekanannya dikecilkan, Mas. Supaya apa, Mas? Supaya komponen-komponen yang gampang apa itu ya? Iya ya. Istilahnya bingung. Retek ya, Mas.